Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda di hari ini dan saya percaya damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup kita. Dan kami mengucapkan welcome home untuk Anda yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang rindu mengabungkan diri di dalam Connect Group dan dilayani di dalam konseling, didoakan dan juga di dalam baptisan yang ada, Anda bisa mengunjungi di website kami yaitu gms.church/connect. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama bisa memberi melalui transfer yang ada dan juga kita sama-sama memberi dengan men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Tidak henti-hentinya kami terus mengingatkan untuk kita sama-sama like, share, dan subscribe setiap channel YouTube kita yaitu GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk kita terus bertumbuh dan terupdate setiap konten-konten yang ada. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, mari persiapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami percaya setiap kami memiliki janji, memiliki suatu perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan tak pernah berhenti untuk terus mendoakan kami, bahkan terus menerus membawa kami di dalam perkenanan demi perkenanan. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Takkan goyah sebab kau sertaku, takkan goyah sebab kau menopangku, takkan goyah kau tuntun langkahku, takkan goyah hidupku dalam-Mu. Hebo! Takkan goyah sebab kau sertaku, takkan goyah sebab kau menopangku, takkan goyah kau tuntun langkahku, takkan goyah hidupku dalam-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya bersama-Mu, kami takkan goyah. Walau bumi bergoncang, walau dunia gemetar, namun ku takkan goyah, karena Kau menjagaku. Walau dunia mendapat godaan nafsunya, namun ku tak menyerah. Namun ku tak menyerah, ku akan tetap setia, takkan goyah, goyah sebab Kau sertaku, takkan goyah sebab Kau menopangku, takkan goyah Kau tuntun langkahku, takkan goyah hidupku dalam-Mu.
menjagaku. Walau dunia menyapa, godaan nafsu dunia, namun ku tak menyerah. Ku akan tetap setia, takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tutup tanganku. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, sebab kau sertaku. Oh, takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tutup tanganku. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, sebab kau sertaku. Oh, takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopang. Kami takkan goyah Tuhan. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, hidupku dalammu. Takkan goyah, hidupku di dalammu. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia.
bersama. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab kau lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami. Tenanglah jiwaku, Dalam hadirat dalam hadiratmu. kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku, dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yeah. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, sebab Engkau Tuhan, Kau Allah yang kudus. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Engkau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi kita, Allah kita, Raja kita, Allah di atas segala Allah. Haleluya. Tuhan terima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami, mengerjakan hati kami untuk tumbuh di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk merespon dengan benar dan urapi kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Anda? Saya percaya ini adalah hari-hari yang luar biasa sekali untuk kita. Tidak ada kata di mana kita menjadi lelah atau kita menjadi mundur di hadapan Tuhan. Tapi justru setiap masa adalah tempat untuk kita semakin menyala-nyala di dalam kehendak dan hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang sederhana, simple, tetapi tidak struktural gitu ya. Jadi kita akan membicarakan tentang menumbuhkan sikap kepemimpinan. Ketika kita berbicara tentang sikap kepemimpinan atau kata pemimpin, seringkali yang ada di otak kita adalah posisi atau jabatan tertentu. Atau orang tertentu yang punya otoritas tertentu di sebuah organisasi atau wilayah tertentu. Tapi hari ini saya tidak sedang membicarakan tentang positional leadership. Bukan tentang posisinya. Bukan tentang jabatannya, tapi tentang satu panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, bahwa setiap manusia itu bisa punya pengaruh buat sesamanya. Setiap manusia bisa punya ruang untuk dia menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Setiap orang bisa memimpin sesamanya untuk hidup lebih baik. Dan semuanya itu salah satu dasar yang harus ada dalam hidup kita adalah lahirkan satu spirit. Yaitu kita dengan sengaja dari hati kita menumbuhkan sikap kepemimpinan. Yang Tuhan sebenarnya sudah letakkan itu sebagai benih di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita memilih untuk nggak mau tahu. Atau kita merasa kita tidak dipanggil jadi pemimpin. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin bukan tentang jabatan atau organisasinya. Tetapi semua kita
bisa memiliki sikap seorang pemimpin dimanapun kita berada tanpa harus memiliki jabatan tertentu di dalam hidup kita. Dan itulah tempat di mana kita dipercaya Tuhan di level berikutnya. Nah, apa itu sikap kepemimpinan? Sikap kepemimpinan itu perilaku kita dalam membangun hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita untuk melayani mereka lewat pengaruh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi sikap kita atau attitude kita di dalam relationship kita dengan orang-orang di sekeliling kita menjadi sangat penting di sini. Hubungan kita dengan orang di sekeliling kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu akan menciptakan sebuah kesempatan untuk kita melayani dengan pengaruh yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan sikap kepemimpinan bukan ditunggu. Ya, kapan aku punya kesempatannya? Jangan tunggu kesempatan datang. Tapi sikap kepemimpinan itu dibentuk dalam kesengajaan dan konsisten menjalani setiap waktu yang diberikan dengan setia. Ingat kalimatnya, dibentuk dengan kesengajaan dan konsisten menjalani setiap waktu yang kita terima atau yang diberikan kepada kita dengan kesetiaan yang dibangun dengan sengaja dalam hidup ini. Alkitab berkata di dalam Roma dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat kalimatnya, ya. Kesengsaraan kita anggap sebagai pembentukan yang terjadi dalam hidup kita. Pembentukan itu sendiri akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Karena itu satu hal yang penting kalau kita ngomong tentang sikap kita di dalam kepemimpinan. Salah satunya adalah kita harus sengaja ya membentuk sikap kepemimpinan yang hari ini mungkin menjadi benih dalam hidup kita. Kita harus sengaja membentuknya supaya itu bukan hanya benih, tapi kita sirami, kita bentuk supaya menjadi pohon yang kokoh menghadapi badai dan tahan uji menghadapi relationship yang ada di sekeliling kita. Saudara, inilah pertumbuhan kekristenan. Sehingga Anda bukan hanya bertumbuh jadi seseorang yang berbuat dosa yang begitu murtad dan hancur, setelah itu menjadi sosok yang diampuni dan puas di sana. Tentunya tidak bisa dipungkiri itu adalah kepuasan kita. Karena kita yang tidak berharga dibuat Tuhan menjadi berharga. Kita yang hancur dipulihkan dan diberikan harapan yang baru. Tapi setelah itu di dalam janji dan harapan baru, bukankah Tuhan punya mimpi untuk memakai hidup kita? Bukankah Tuhan ingin supaya hidup kita bisa dipercaya? Bukankah Tuhan ingin supaya hidup kita punya dampak buat orang-orang di sekeliling kita? Bukankah Tuhan ingin setiap janjinya digenapi dalam hidup kita? Bukankah Dia ingin apapun yang ditaruh di tangan kita menjadi besar? Karena kita juga punya kapasitas dengan sengaja mengembangkan sikap kepemimpinan ini di dalam hidup kita secara pribadi. Karena itu, jangan tunggu sikap kepemimpinan terjadi dalam hidup Anda. Tapi sengajalah memiliki hati yang mau dibentuk untuk membangun sikap kepemimpinan yang benar. Supaya kita tumbuh di dalam kehendak Allah. Yang kedua, yang penting tentang sikap kepemimpinan adalah konsisten menjalani setiap waktu yang diberikan dengan setia. Alkitab ngomong begini dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, lihat kalimatnya. Yesus makin bertambah besar. Jadi sebelumnya dia belum terlalu besar, sampai satu titik dia bertumbuh makin tambah besar. Makin bertambah hikmatnya. Sebelumnya belum terlalu berhikmat, melewati proses pembentukan menjadi bertambah hikmatnya. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sebelumnya dikasih Allah, makin bertumbuh sehingga makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Dan semua proses yang terjadi ini membutuhkan satu kata yang penting, yaitu waktu. Membutuhkan satu area yang harus sengaja kita setia di dalamnya, yaitu menjalani proses waktunya untuk sebuah komitmen bahwa kita mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Problemnya adalah banyak kita frustasi dengan diri kita sendiri. Pernahkah Anda mendengar seorang pengkhotbah berkata, Anda harus dipakai Tuhan besar. Seseorang juga berkata, hidupmu akan punya dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Seseorang juga berkata, lewat tanganmu akan lahir mujizat untuk memberkati orang lain. Janji-janji itu begitu luar biasa buat kita. Tapi seringkali berjalan ketika kita mendengar janji itu, kita merasa kok janji itu gak ada dalam hidupku. Kok aku gak ngalami itu? Kok aku gak ngalami seperti apa yang orang ini katakan? Apa yang terjadi? Akhirnya kita frustasi. Kita capek. Kita merasa diri kita gak dipilih. Kita merasa diri kita gak berharga. Kita merasa bahwa diri kita tidak bisa pergi kepada standar yang Tuhan inginkan. Dan saudara tahu, itu adalah sesuatu yang iblis rancang supaya Anda menyerah di jalan. Supaya Anda merasa bahwa Anda tidak pernah bisa untuk hidup bertumbuh dengan lebih baik. Hari ini jangan memilih untuk menyerah dengan keadaan dan stuck dengan pertumbuhan kita. Ketika seseorang berkata, Tuhan akan memakai hidup kita besar, kita harus berani berkata, yes Tuhan akan pakai hidupku besar. Tapi di balik Tuhan akan memakai hidup kita besar, ingat bahwa ada proses waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Jadi sikap kepemimpinan bukanlah sesuatu yang muncul dengan instan, yang terjadi langsung begitu Anda mendengar kalimat ini dari dalam hidup Anda. Tetapi ini adalah sesuatu yang dibentuk dengan sengaja, dilakukan dengan konsisten, dan setia dengan prosesnya, dan semuanya ini berjalan membutuhkan waktu. Dan di dalam kita menjalani waktu itu, ada waktu-waktu di mana itu menyenangkan buat kita, ada waktu-waktu di mana itu mungkin gak mudah buat kita. Ada waktu-waktu di mana kita menikmati buah dari apa yang sedang kita sengaja untuk membangunnya. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu di mana kita sedang dibentuk, dikerjakan untuk kita rindu melihat buah-buah itu terjadi dalam hidup kita. Apapun bentuk waktu itu, jalani waktunya dengan sukacita dan di dalam hadirat Tuhan. Kok Anda akan lihat di dalam kesetiaan dan di dalam kita memberi waktu kepada diri kita sendiri. Tambahkan hati yang mau dibentuk. Saudara, satu persatu dari kita akan tumbuh di dalam kehendak Allah. Satu persatu dari kita mungkin belum diberi tanggung jawab kepemimpinan secara organisasi atau secara birokrasi. Tapi satu persatu dari kita bisa punya spirit kepemimpinan dengan sikap kepemimpinan yang tangguh bersama dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Apapun posisi yang Tuhan berikan. Apapun birokrasi atau tanggung jawab organisasi yang diberikan di dalam tangan Anda, kita bisa menaklukkannya. Jadi jangan menunggu promosi itu datang. Tapi siapkan hidup Anda dulu untuk tumbuh menyambut setiap promosi yang akan datang di dalam hidup Anda. Itulah mentalitas seseorang yang membangun sikap kepemimpinannya. Dan Anda tahu, seringkali yang jadi problem adalah kita frustasi dan patah di tengah jalan. Karena kita merasa kita dibentuk terus, tapi kita gak ngalami apa-apa. Kita dibentuk terus, tapi kok kita gak jadi somebody. Kadang-kadang itu melelahkan buat kita. Hari ini kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ingat bagian yang kedua, untuk membentuk sikap kepemimpinan dalam hidup kita akan selalu membutuhkan waktu yang kita jalani dengan setia. Segala sesuatu yang instan itu nggak selalu buruk, tetapi biasanya segala sesuatu yang instan tidak berdampak panjang di dalam hidup kita. Ya, sama seperti Anda menanam sebuah benih, pohon mangga. Anda tanam benihnya, setelah Anda tanam benihnya,
kemudian Anda berharap 1 minggu kemudian mangga itu sudah berbuah lebat. Dan ketika 1 minggu ke depan Anda lihat ke kebun di belakang, ternyata mangganya baru keluar, benihnya baru keluar 1-2 daun. Ya, kita tunggu sebulan, kita pikir sudah akan banyak buah. Waktu kita ke belakang, ternyata juga belum, masih ada tangkainya aja. Ya, kenapa? Karena mangga untuk ditanam, benih itu menjadi buah, dia butuh dipupuk dengan sengaja, disiram dengan sengaja, menerima sinar matahari dengan sengaja, membutuhkan waktu yang diberikan, dan dia tumbuh menjadi pohon yang kuat. Sampai pada akhirnya dia akan berbuah-buah lebat. Nah, kalau kita terburu-buru dalam 2-3 hari kita langsung mau buahnya, jangan-jangan pertumbuhan kita adalah pertumbuhan karbit yang instan. Akhirnya kita tidak teruji dalam kesetiaan juga. Kita mampu bertahan, membangun sikap kepemimpinan, tapi hanya 1-2 hari. Tidak menjadi benar-benar habit atau pembentukan karakter yang bernilai kekal di dalam hidup kita. Yang ada adalah perubahan sesaat karena personality kita berubah. Karena mood kita lagi baik hari itu. Tapi sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh berubah dari dalam. Karena itu, berikan diri Anda sendiri waktu dan jalani itu dengan setia. Dan yang kedua, ingat, lakukan, bangunlah sikap kepemimpinan dengan sengaja setiap hari dalam hidup Anda. Supaya Anda mengalahkan dirimu sendiri. Kita bukan hanya berjalan melakukan apa yang biasa kita lakukan. Tetapi kita berjalan melakukan apa yang benar kita lakukan. Walaupun itu gak biasa kita lakukan. Hari ini, mari kita tumbuh di dalam area ini. Pertanyaannya adalah, area apa yang harus kita tumbuhkan supaya sikap kepemimpinan itu dipupuk, disiram, dan menjadi pohon yang kuat. Sehingga lewat sikap kepemimpinan kita bisa melayani lebih banyak orang, kita bisa dipercaya di kapasitas berikutnya, kita bisa dipakai Tuhan untuk rencana-rencana berikutnya, dan kita juga bisa menjadi orang yang menjadi solving problem buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk suami kita, untuk anak kita, untuk ayah kita kalau kita seorang anak, untuk orang tua kita atau untuk pekerjaan kita, kita adalah solving problem. Mari kita tumbuh dalam area itu. Jadi hari ini pastikan kita bukan menjadi seseorang yang pengecut dan memilih menghindari berbagai macam gunung dan tantangan yang ada di sekeliling kita. Tapi pilihlah menghadapi semuanya itu sekalipun dibentuk. Tapi Anda menjalaninya dengan rasa percaya dan rasa syukurmu kepada Tuhan. Karena Anda punya kesempatan untuk dilatih bertumbuh menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Jangan jadi orang pengecut yang keluar dari destinimu. Tapi jadilah seseorang yang menghadapi tantangan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi Raja Wali yang mengatasi badai-badai kehidupan. Dan Raja Wali itu bisa terbang di atas badai itu. Dia bukan terbang di bawah badai itu dan selalu kalah karena badai. Tapi dia terbang di atas badai itu mengatasi setiap situasi hidup. Karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan ada proses yang dia jalani untuk menjadi kuat di tangannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun sikap kepemimpinan ini dengan sengaja. Sebagai attitude, sebagai perilaku, sebagai respon hati keseharian kita. Untuk kita bertumbuh di dalam kehendak Allah. Ada beberapa prinsip yang saya ingin siarkan untuk Anda. Yang pertama, sadari ada panggilan Allah untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam peran apapun di hidup kita. Saya ulangi. Sadari dulu, kitanya dulu yang harus menyadari who are you. Sadari dulu siapa diri kita. Bahwa ada panggilan Allah untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan dalam peran apapun di dalam kehidupan kita. Seperti tadi di awal saya katakan, sikap kepemimpinan itu ditumbuhkan bukan karena kita punya posisi.
Tapi sikap kepemimpinan itu ditumbuhkan karena Tuhan memilihmu dan memberikan panggilan di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang bukan hanya dipulihkan, tapi kita bertumbuh dan memulihkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hari ini, mari sama-sama sebagai titik awal, kita harus tahu ada satu panggilan, ada satu keyakinan ilahi bahwa Anda berharga, Anda bisa bertumbuh, dan Anda bisa melompat lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan ada satu panggilan Tuhan yang terus berdetak di dalam hidupmu. Untuk Anda bertumbuh sungguh-sungguh menjadi manusia yang berpartner bagi kerajaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kilometer kita bisa berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Pertumbuhan orang berbeda-beda. Tapi hari ini, apapun situasi pertumbuhan yang sedang ada dalam hidup Anda. Dengar baik-baik, hidup Anda berharga. Keluargamu berharga, pekerjaanmu berharga. Apa yang hari ini Tuhan percayakan di tanganmu, itu aset yang berharga yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda. Jangan menjalani semuanya itu justru dengan kesombongan seolah-olah semuanya itu dari Anda. Atau juga menjalani itu semua dengan meremehkan seolah-olah itu tidak ada harganya. Tapi jalani itu semua sebagai kepercayaan sekaligus panggilan yang Tuhan sedang taruh di dalam hati Anda. Bahwa Anda sedang dibawa Tuhan untuk bisa melayani dengan pengaruh yang Tuhan sedang tanam di dalam hidup Anda. Sikap kepemimpinan di dalam area ini dengan sengaja harus ditumbuhkan di dalam hidup kita. Saudara, orang-orang yang tahu bahwa dia dipanggil, maka alasan kita, kelemahan kita tidak akan pernah melemahkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa lemah, mungkin kita bisa nggak sempurna, mungkin kita bisa gagal di dalam prosesnya, bahkan gagal sempurna. Tapi Anda juga harus ingat, Dia juga bisa Allah yang membangkitkanmu dengan sempurna di tengah-tengah kegagalanmu yang sempurna. Poinnya adalah, selagi Anda tahu Anda dipanggil, selagi Anda tahu, tanamkan conviction, panggilan ilahi dalam hati Anda. Bahwa Tuhan memanggilmu untuk bisa melayani lewat pengaruh yang Tuhan akan tanam di dalam hidup Anda. Maka area apapun, kelemahan apapun tidak membuat kita menjadi mundur. Tetapi justru membuat kita tahu bahwa Tuhan terus menanti kita bahkan di saat-saat terburuk dalam hidup kita. Anda tahu ada satu tokoh Alkitab, suatu ketika dia jalan di padang gurun, kemudian dia melihat semak yang terbakar tapi nggak terbakar, dan dia berbicara, semak itu berbicara. Ya, tanggalkan kasutmu adalah karena tempat itu adalah kudus. Kemudian Musa dipilih, dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir pada saat itu. Nah, yang terjadi adalah apa yang dikatakan oleh Musa. Yang dikatakan oleh Musa ada banyak alasan yang ada di sana. Dia berkata, Tuhan, aku ini bukan pemimpin. Tuhan, aku nggak cukup pengetahuan tentang Allah, gitu ya. Tuhan, mungkin kalau Firaun nggak mendengarkan aku nanti gimana, gitu ya. Kemudian dia juga berkata, aku nggak pinter ngomong. Gimana caranya nanti kalau aku berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang aku harapkan. Saudara, Musa punya banyak alasan, Musa punya banyak hal yang dia rasakan seolah-olah dia tidak bisa bertumbuh ke level berikutnya. Dia berpikir ya hubungannya dengan Tuhan sampai ke titik itu tidak ada sesuatu yang bisa ditambahkan lebih. Dan dia puas dengan keadaan yang sudah ada hari itu. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan berkata, enggak Musa, aku melihat ada potensi, ada panggilan dalam hidupmu. Dan aku ingin supaya engkau pergi ke tempat berikutnya. Yaitu memanggil dia untuk punya sikap kepemimpinan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir pada saat itu. Nah, saudara, yang luar biasa adalah di tengah-tengah berbagai macam alasan yang Musa punya. Di tengah-tengah berbagai macam keadaan yang menceritakan tentang perasaan ketidakmampuan seorang Musa. Yang luar biasa adalah tidak ada satupun alasan yang berhasil mengubah pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan tetap memilih Musa untuk pergi dan menjalankan proses itu. Tahukah, Allah kita dengan kita
tidak jarang juga melakukan hal yang sama. Karena peristiwa ini juga bukan terjadi pada seorang yang namanya Musa. Tapi di tokoh lain Anda akan menemukan berbagai macam cerita. Katakanlah Gideon. Gideon adalah seorang hakim yang terpilih, yang seharusnya dia bukanlah kandidat yang terutama. Dia lahir dari suku yang paling kecil, dan dia sedang bersembunyi di sebuah tempat. Dan Tuhan memanggil dia dari persembunyiannya. Jadi bayangkan orang yang sedang ketakutan dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang luar biasa, hari itu Gideon juga punya berbagai macam alasan. Tuhan, aku butuh tanda. Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa kejahatan masih ada? Dia protes dengan Tuhan. Tuhan, aku ngalami ini, aku ngalami itu, berbagai macam situasi. Dan yang luar biasa, Tuhan tetap berkata, Gideon, engkau adalah pahlawan Allah yang gagah perkasa. Panggilanku tidak berubah untukmu. Panggilanmu gak berubah untuk hidupmu. Kau bisa berpikir tentang keadaan dan dirimu sendiri, tetapi aku Tuhan yang tahu masa depanmu. Aku Tuhan yang akan memegang situasi hidupmu. Aku Tuhan yang mampu menuntunmu untuk bisa punya pengaruh untuk melayani orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudara, itu hati Tuhan untuk semua kita yang ingin bertumbuh ke level berikutnya. Ini bukan hanya tentang kepemimpinan CG atau kepemimpinan gereja lokal semata-mata. Tetapi ini tentang semua murid Tuhan. Di mana Tuhan rindu untuk memakai hidup mereka. Tuhan rindu untuk memakai minimal lewat kelompok terkecil yang dia punya, yaitu keluarganya. Minimal lewat keseharian yang dia punya, yaitu pekerjaan dan pelayanannya. Dan Tuhan akan mempercaya hidup kita untuk sesuatu janji-janji berikutnya yang Tuhan inginkan. Supaya dia melahirkan partner-partner kerajaan Tuhan yang ngerti bahwa setiap mereka dipanggil untuk step berikutnya di dalam pertumbuhan rohani, di dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini hati yang sama harus ada dulu dalam hati kita. Kalau kita mau menumbuhkan sikap kepemimpinan, maka poin pertama adalah kita harus menyadari dulu. Ada satu panggilan ilahi untuk kita menumbuhkan sikap kepemimpinan yang satu ini. Dan kita mengerjakannya di dalam semua peran yang Tuhan akan percayakan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah belas kasihan Tuhan untuk melihat setiap situasi di sekeliling kita menjadi lebih baik, lebih bernilai, dan lebih bertumbuh. Jadi munculkan satu sikap hati untuk menumbuhkan belas kasihan Tuhan. Supaya kita bisa melihat setiap situasi yang ada di sekeliling kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bernilai, dan menjadi lebih bertumbuh. Tanpa lahir kepedulian terhadap area ini, maka Anda bisa menjadi orang yang mampu, tapi tidak pernah punya kontribusi apapun untuk kerajaan Allah. Anda bisa menjadi orang yang merasa bisa melakukan banyak hal, tapi sesungguhnya tidak ada hal berharga yang benar-benar berbuah di dalam hidup kita. Karena semua kemampuan yang kita punya perlu ditambahkan dengan hati Tuhan. Yaitu belas kasihan Allah. Untuk mata kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar kita. Entah itu keluarga kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu orang-orang yang Tuhan kasihi, entah itu orang-orang yang Tuhan sedang taruh dalam hati Anda dengan belas kasihan untuk lahir sebuah kerinduan supaya mereka semua jadi lebih baik, supaya mereka semua jadi lebih berharga, supaya mereka semua jadi lebih bertumbuh dan mereka semua lebih tumbuh di dalam kehendak-kehendak Tuhan berikutnya. Hari ini saya berdoa, lahirkan area ini dengan sengaja di dalam hidup Anda. Minta Tuhan kasih aku haus dan lapar untuk mengalami belas kasihan Tuhan yang satu ini. Tuhan kasih aku belas kasihan untuk mataku bisa melihat sekelilingku dan aku punya kerinduan untuk mereka menjadi lebih baik. Aku punya kerinduan untuk membuat mereka lebih berharga. Aku punya kerinduan untuk membuat mereka lebih bertumbuh. Dan jauh lebih dalam daripada itu semua, setelah semua yang kulakukan, aku pun juga bertumbuh bersama dengan Tuhan di dalam sikap kepemimpinan.
Karena itu spirit yang satu ini adalah spirit yang penting untuk kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara ingat, suatu kali Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Ya, dan bukan hanya dipenjara, tapi dipenggal secara nggak adil. Siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu keponakan Yesus. Dan ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal, dia cukup dekat, mereka bersaudara, tapi dipenggal, dan Yesus pergi menyendiri hendak mengasingkan diri. Ya, saya bayangkan mungkin kondisinya hari itu juga nggak nyaman kondisi hatinya melihat peristiwa itu. Tapi waktu dia pergi menyendiri dan hendak mengasingkan diri, ternyata orang banyak mengikuti dia. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang butuh diluruskan, di antara mereka ada banyak hal yang rindu dengan pengajarannya. Anda tahu apa yang Yesus lakukan? Akhirnya Yesus memutuskan untuk mengadopsi belas kasihan itu. Dan dia melayani mereka, menyembuhkan mereka, memberikan nilai kepada mereka. Jadi Yesus membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menjadi lebih bernilai. Karena dekat dengan dia. Yesus membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi lebih berharga. Mereka tahu mereka lebih berharga. Sejak Yesus ada di dekat mereka. Karena Yesus melayani mereka dengan belas kasihan. Yesus melayani mereka dan menumbuhkan sikap kepemimpinan. Bukan karena posisinya di dalam organisasi. Tapi dia menumbuhkan sikap kepemimpinan karena kerinduannya. Untuk semakin bertumbuh hikmatnya. Untuk semakin bertumbuh melayani Tuhan. Untuk semakin bertumbuh melayani orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga hidupnya menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu tumbuhkan sikap kepemimpinan ini dengan sengaja di dalam hidup Anda. Ya, khususnya untuk area kepedulianmu. Untuk melihat sekelilingmu hidup lebih baik. Hidup lebih berharga. Hidup lebih bertumbuh. Katakanlah Anda seorang ayah, jangan hanya menjadi ayah seperti robot yang menjalankan program. Tapi jadilah ayah yang punya hati untuk melihat istrimu itu bahagia. Jadilah ayah yang punya hati, yang punya kasih untuk melihat anakmu tumbuh dengan figur seorang bapak yang mengasihinya. Jadilah seorang ayah yang punya hati mengasihi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang bisa ditiru oleh semua anggota keluarganya. Dan kerinduan untuk melakukan ini butuh belas kasihan untuk melihat sekelilingnya itu menjadi lebih berharga. Untuk melihat sekelilingnya menjadi lebih bertumbuh. Hari ini tumbuhkan spirit ini dalam hidup Anda. Di dalam peran apapun, katakanlah Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan. Milikilah belas kasihan untuk melihat teman kerja Anda, keluarganya dipulihkan. Milikilah belas kasihan untuk melihat Anda menjadi contoh di dalam pekerjaan Anda sendiri. Sehingga lingkungan Anda, orang-orang di sekeliling Anda menjadi lebih bermakna, lebih hidup, lebih berharga. Karena dia melihat sosok yang menjadi contoh di dalam pekerjaannya. Hal-hal sederhana yang ada di sekeliling kita. Tapi kita lakukan bukan hanya dengan kemampuan yang kita punya. Tapi kita lakukan dengan haus dan lapar akan belas kasihan Tuhan. Untuk melihat sekeliling kita punya kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna bersama dengan Tuhan. Saudara, kembangkan sikap ini setiap hari di dalam hidup kita. Bertumbuhlah di dalam area itu dengan sengaja. Yang ketiga, komunikasi yang membangun dan tindakan kasih yang nyata. Bagaimana kita kembangkan sikap yang satu ini? Ya, Musa secara naluri dia tahu bahwa untuk mengembangkan sikap kepemimpinan, ketemu dengan Firaun dan mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, dia butuh ngomong. Dia butuh membahasakan. Dia butuh tindakan yang nyata. Bukan teori di atas kertas. Tapi dia butuh take action dan harus membahasakan
dalam bentuk yang nyata. Karena itu dia khawatir, dia nggak bisa. Dan dia berkata, Tuhan aku nggak pandai berbicara. Ya, Yeremia pun juga ngalami yang sama, bukan? Yeremia ketika dipanggil, dia berkata, aku masih muda. Aku takut kalau aku gagal, karena aku nggak pinter ngomong. Sama. Artinya adalah Musa, Yeremia juga paham. Ada secara naluri dia tahu. Kalau dia mau bertumbuh di level berikutnya yang satu ini, maka dia harus bertumbuh dalam kecakapannya. Membahasakan kehendak Allah dalam kecakapannya untuk membangun keteladanan secara nyata buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu penting bagi kita. Komunikasi yang membangun dan tindakan kasih yang nyata yang kita bangun dengan sengaja di dalam hidup kita. Jadi hari ini penting bagi kita. Ada banyak orang ingin menjadi berkat, tapi dia tidak bisa membahasakan dengan baik bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat. Ada banyak orang berkata dia ingin punya sesuatu yang berharga yang dia bisa bagikan untuk hidup orang lain. Tetapi dia tidak tahu bagaimana langkah nyatanya untuk dia lakukan sesuatu supaya sesuatu yang berharga itu benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk membuat sekelilingnya menjadi lebih hidup, menjadi lebih berharga, dan menjadi lebih bertumbuh. Karena itu penting buat kita membiasakan diri dengan sikap dan komunikasi yang membangun. Bapak Ibu Saudara, mulut kita itu berkuasa untuk mengubah atau menghancurkan hidup seseorang. Karena itu kita pakai untuk membangun, bukan untuk melukai. Ya, atribut tentang komunikasi itu selalu dua hal. Yang pertama mulut kita, yang kedua adalah ekspresi perilaku kita. Yang pertama mulut kita. Mulut kita bisa melukai atau menghancurkan, atau mulut kita bisa dipakai untuk membangun dan menghidupkan orang-orang yang bahkan sedang patah hati, sedang hancur, sedang kehilangan harapan. Saudara, disinilah peran kita menjadi penting. Karena itu penting buat kita untuk bijaksana mengelola apa yang kita katakan. Penting buat kita bijaksana mengelola perilaku demi perilaku yang bukan berdasarkan kebiasaan, tapi perilaku yang benar yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo tumbuh dengan area ini. Jangan memberi makan gosip, fitnah, atau asumsi untuk berkembang di dalam hidup kita dengan cara yang tidak benar. Seseorang kadang-kadang punya talenta yang luar biasa, punya bakat, punya kemampuan yang hebat, punya resources yang bisa dia gunakan untuk dia bisa berkembang di dalam kehendak Tuhan berikutnya. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa menjaga perilakunya, dia tidak bisa menjaga mulutnya, dia tidak bisa menjaga perkataannya, juga menjaga telinganya dengan benar. Akhirnya semua resources atau semua sumber daya yang ada dalam hidupnya tidak bisa menjadi tajam dan powerful, berkembang dan tumbuh di dalam kehendak Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di level berikutnya. Saudara, kenapa? Karena dia memberikan telinganya kepada gosip. Dia memberikan telinganya kepada fitnah. Dia memberikan telinganya kepada asumsi-asumsi tanpa data. Gitu. Gosip itu apa sih? Gosip itu adalah berita benar, tapi juga bisa jadi berita salah. Ya, jadi berita yang belum jelas, tapi dikomunikasikan pada orang yang salah. Sehingga menyebar menjadi hoaks. Bahkan di masa sekarang lebih mengerikan dengan media sosial dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Kita harus menjadi bagian dari solusi. Kita harus menjadi bagian dari sesuatu yang kita bangun untuk negara kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Lewat mulut kita memilih sesuatu yang bukan gosip, tapi kita memilih sesuatu yang kebenaran untuk menolong orang lain bertumbuh di level berikutnya. Ya, apa itu fitnah? Fitnah adalah berita yang salah dan dikomunikasikan pada orang yang salah, gitu ya. Jadi beritanya sudah nggak benar, ngomongnya juga nggak tepat pada orang yang nggak tepat juga. Akhirnya itu melukai, menghancurkan hidup orang lain. Nah, kita saat kita membangun sikap kepemimpinan, mungkin kita belum sampai punya tanggung jawab yang begitu besar di sana sini, katakanlah begitu. Ya puji Tuhan kalau semuanya
Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Tapi kalau ternyata belum sekalipun, minimal kita jaga mulut kita. Minimal kita jaga respon hati kita yang terbaik. Karena ini dasar dari semua kepercayaan berikutnya untuk menjadi fondasi yang besar di mana Tuhan bisa mempercayai hidup kita di kapasitas berikutnya. Karena itu jaga telinga kita untuk tidak mendengarkan fitnah atau juga menjaga mulut kita supaya tidak ikut menyalurkan fitnah ke sana dan kemari. Ya, asumsi itu apa? Asumsi adalah kejadian yang belum punya data yang jelas tapi dianggap sebagai kebenaran. Ya, jadi kita mengargumenkan sesuatu belum memiliki data yang jelas, tapi kita menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Keburu-buru sikap hati kita salah. Keburu-buru kita kecewa. Keburu-buru kita marah. Kita sudah terlanjur berekspresi negatif. Padahal nggak tentu yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah kebenaran. Sudah tahu apa yang terjadi? Akhirnya energi kita habis dipakai untuk mengklarifikasi hal-hal yang seperti ini terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih terluka, mudah terluka, menjadi orang yang sensitif, yang seharusnya menjadi produktif untuk bisa dipakai Tuhan, tapi justru menjadi sensitif dan fokus kepada diri kita sendiri. Dan orang-orang begini kalau dia nggak bisa keluar dari keadaannya, akhirnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri, atau dia menyalahkan orang lain yang ada di sekelilingnya. Akhirnya dia tidak fokus dengan apa yang Tuhan sedang tanam dan Tuhan sedang tumbuhkan di dalam hidupnya. Tapi dia justru fokus ngurusin hal-hal yang tidak penting dan berkutat terus di area itu. Dan Anda ingat, waktu akan terus berjalan. Orang-orang di sekeliling Anda menunggu uluran tangan Anda untuk dibangun. Anak kita harus terus bertumbuh. Suami atau istri kita harus terus maju bersama dengan Tuhan. Tetapi kita justru sibuk di kotak asumsi kita sendiri dan tidak pergi kemana-mana. Jadi hari ini jangan hidup dengan asumsi. Tapi hiduplah dengan budaya respon hati yang positif. Karena Tuhan akan pakai setiap peristiwa, setiap keadaan untuk membentuk hidup kita menjadi kuat di tangannya. Ya, jadi hari ini tumbuhkan satu sikap yang satu ini. Yaitu sikap komunikasi yang membangun dan tindakan yang nyata di dalam sebuah keteladanan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah bertumbuh dalam buah roh. Sudah tahu kenapa pertumbuhan terhadap buah roh itu penting. Karena bertumbuh dalam buah roh itu akan membuat segala sesuatu yang lain ya, yang diperlukan itu akan bertumbuh dengan kokoh. Karena itu buah roh adalah dasar dari semua pertumbuhan sikap kepemimpinan, dasar dari semua kepercayaan berikutnya yang Tuhan akan berikan untuk kita mampu mengelola dengan kokoh dan tidak tumbang di tengah jalan. Buah roh itulah akar, buah roh itulah fondasi kalau kita katakan sebagai building atau bangunan. Buah roh itulah yang membuat semua yang dibangun yang tampak cantik di atasnya akan kokoh dan tidak akan tumbang menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Karena itu bertumbuhlah di dalam buah roh. Nah, Anda tahu di dalam Efesus 4 ayat 1-3. Sesudah itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lihat kalimat di ayat yang pertama. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Paulus itu mau ngomong begini loh. Kalau kamu mau kembangkan kapasitas di level berikutnya. Kalau kamu mau kembangkan sikap kepemimpinanmu supaya kita menjadi orang yang punya kapasitas untuk bisa dipercaya lebih, maka pengembangan kapasitas itu selalu dimulai dari respon karakter seseorang. Karena itu Paulus berkata, berpadananlah dengan panggilan itu. Berkarakterlah sesuai dengan Tuhan memanggilmu.
Itulah buah-buah roh yang Paulus sedang katakan. Tumbuhkan buah-buah rohnya. Supaya panggilanmu berpadanan dengan buah-buah roh itu. Sehingga ketika kepercayaan, sikap kepemimpinan dibangun dan semua kepercayaan Tuhan diberikan, kita akan menjulang tinggi di dalam kehendak Allah. Dan kita bisa punya pengaruh untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu bertumbuh dalam area ini. Ya, Paulus tidak memberikan mereka sekedar pendidikan teologi, ya bukan. Dia juga tidak memberikan langsung urutan tugas pelayanan. Ya nanti hari ini kamu tugas ini ya, hari itu tugas ini, hari ini tugas ini dan sebagainya. Tidak. Tapi yang Paulus berikan adalah dia menyampaikan daftar karakter atau daftar buah roh. Dia ngomong begini, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Ini semua adalah manifestasi dari buah roh itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita hendak memenuhi panggilan ilahi, dipakai Tuhan lewat sikap kita, lewat kepemimpinan kita, maka bertumbuhlah secara pribadi dalam buah roh. Dan pertumbuhanmu secara pribadi dalam buah roh itulah yang akan menjadi fondasi semua pertumbuhan berikutnya yang Tuhan akan pakai hidup kita di dalam setiap area. Hari ini mari dengan sengaja kualitas karakter yang satu ini dibangun. Dan area ini adalah karakter yang berkaitan dengan relationship. Ya, Anda bisa lihat rendah hati, lemah lembut, sabar. Itu berkaitan dengan semua hal, berkaitan dengan saling membangun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bertumbuhlah dengan sengaja di dalam area ini. Gimana caranya? Sederhana. Bapak, Ibu, Saudara, membangun buah roh adalah perjalanan seumur hidup. Jadi kalau orang berkata, aku cukup hari ini dengan pertumbuhanku yang sekarang, ada something wrong dengan hatimu. Karena pembentukan buah roh akan terjadi seumur hidup kita. Ya. Dan yang kedua, karakter dalam kamus Webster dikatakan tanda yang khas. Kualitas yang istimewa, tanda untuk mengukir atau menggores. Jadi karakter adalah tanda yang khas, yang diukir di hati seseorang, dalam bentuk tekanan, dalam bentuk ukuran, dalam bentuk ukiran, gitu ya, baik dari eksternal maupun dari internal, ya, dengan tujuan membentuk kita untuk menjadi kuat. Semuanya itu berbicara tentang Tuhan mengizinkan proses itu terjadi. Supaya buah-buah roh itu tumbuh di dalam hidup kita. Jadi hari ini jangan hindari pembentukan. Jangan hindarin konflik di tengah-tengah keluargamu di mana Anda harus minta maaf. Jangan hindari minta maaf. Minta maaflah. Dan kau akan dibentuk buah roh. Ya. Jangan hindarin ketika Anda harus melakukan sesuatu dan Anda tidak bisa melakukannya saat itu. Jangan hindarin. Hadapi semua itu dan tambahkan satu buah roh yaitu kesabaran. Maka buah roh kesabaran akan tumbuh di dalam hidup Anda. Dan semua sikap-sikap ini akan menolong Anda untuk punya pengaruh. Dan membuat sekeliling Anda menjadi lebih bermakna, sekeliling Anda menjadi lebih berharga. Dan kita sendiri mengalami pertumbuhan lewat pembentukan demi pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak tahu bagaimana kondisi hati Anda pribadi. Tapi hari ini saya berdoa, semua orang yang mendengarkan tayangan ini, tak satu pun di antara kita puas hanya sekedar dosanya diampuni. Oh, itu dosa kita diampuni, itu bukan hanya puas. Tapi dosa kita diampuni adalah segalanya. Karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan kalau Tuhan tidak mengerjakannya dalam hidup kita. Tapi setelah Anda mendapatkan kepuasan karena dosamu diampuni, bertumbuhlah ke level berikutnya. Kembangkan satu sikap, yaitu sikap kepemimpinan di dalam area apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Supaya hidup kita bisa dipercaya, dipakai Tuhan menjadi jawaban dan menjadi sumber solusi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. God bless you.
Mari kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, hari ini hamba berdoa ya Tuhan, masing-masing pribadi Kau kerjakan hati kami. Kalau hari ini ada orang-orang yang kelelahan secara rohani, ada orang-orang yang merasa dirinya nggak berharga, ada orang-orang yang merasa punya semuanya, tapi dia mengalami sebuah kekosongan tentang sesuatu yang tidak terjadi dalam hidupnya. Sesungguhnya Anda kehilangan panggilan, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang harus kau tangkap. Tuhan, hari ini hamba berdoa, tak satu pun dari antara kami yang kelelahan rohani, dan tak satu pun di antara kami yang kehilangan panggilan. Setiap kami tahu kami dipanggil untuk masuk pada kepercayaan-kepercayaan Tuhan berikutnya. Ajar kami untuk bisa melihatnya. Ajar kami untuk punya haus dan lapar dan mengalaminya di dalam hidup kami. Sehingga kekristenan ini bukanlah sebagai sebuah perjalanan liturgi, tetapi kekristenan ini adalah perjalanan hidup yang betul-betul dinamis, dan kami sendiri mengalami pertumbuhannya setiap hari di dalam hidup ini ya Tuhan. Oh, sungguh hamba berdoa, Kau urapi jemaat-Mu, Kau kerjakan hati kami, Kau berikan spirit yang menyala-nyala, dan sejak hari ini tumbuhkan sebuah sikap kepemimpinan di dalam hidup kami. Sejak hari ini tumbuhkan satu kehausan dan kelaparan akan Tuhan, bahwa hidup kami berharga dan kami mau melakukan sesuatu menjadi partner-partner bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Lewat segala peran yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, entah itu di keluarga kami, entah itu untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, apapun perannya ya Tuhan. Tuhan bisa pakai kami untuk menumbuhkan pengaruh dan melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan membuat hidup kami menjadi berharga, menjadi bermakna, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kerjakan hati kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan, Kau berkati pemberian kami. Kami akan memberi dengan sukacita. Kami akan memberi dengan mengakui Tuhan di dalam keuangan kami. Oh sungguh Tuhan, oh kami akan memberi dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan Kau letakkan hati yang rela di dalam hati kami. Sehingga di hati ini ya Tuhan, ketika kami menabur, kami memberi, Tuhan menyertai hati kami dan Tuhan mengurapi hati kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya, dan sebentar kami akan pulang, kami akan selesai dengan ibadah ini. Tuhan, biarkan tangan Tuhan menyertai kami, pekerjaan Kristus, hal-hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami semakin bertumbuh. Apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, biarkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kami, sehingga penyertaan demi penyertaan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. God bless you.